sekeluarga, sekampung, senegara. Kaum muslimin dan muslimat sedunia, seluruhnya kukuh dipersatukan dalam memohon ridho-Nya. Setiap habis Ramadan. Sahabat Gemilang, saatnya Anda simak tanya jawab seputar Ramadan dalam Sana Sini Seputar Ramadan. .8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Selamat sore sahabat Gemilang, gimana kabarnya? Sore hari ini ketemu lagi ya bersama Arman, dan juga di sini ada narasumber yang udah standby, udah hadir di studio Radio Gemilang. Beliau adalah Ustazah Aiyah Herawati SAG MSI dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang yang akan menemani kita selama kurang lebih 1 jam ke depan ya. Selamat sore Ustazah, gimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah, selamat sore Mas Arman, sahabat Gemilang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat tentunya, sudah mau 20 hari ya? Sudah 20 hari ini ya. Dan kesempatan sore hari ini kita akan mengambil tema, yaitu semangat berinfak di bulan Ramadan. Iya. Ini menarik banget ini ya. Iya. Tema kita pada sore hari ini bahwa bulan Ramadan ini bulan yang sangat mulia banget gitu ya Ustazah ya. Kita dianjurkan untuk meningkatkan ibadah serta memperbanyak yang namanya pahala-pahala yang lain. Salah satunya berinfak ini. Iya. Ya, mungkin bisa Infak, dijelaskan ini ya. iya. Berinfak di bulan Ramadan. Ya. Sahabat Gemilang yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'da. Amma ba'du, alhamdulillah pada sore hari ini kita bertemu kembali di Sana Sini Seputar Ramadan, dan tentu Kang Mas Mbak Yu, sahabat Gemilang sangat bersemangat di bulan Ramadan, apalagi sudah hampir habis paruh kedua, kita sudah menjelang 10 hari terakhir, dan tentu kita tidak ingin Ramadan berlalu begitu saja tanpa makna. Salah satunya mungkin di tahun lalu kita juga sempat berbagi ya Mas Arman, bagaimana Ramadan itu adalah bulan peduli gitu. Peduli dan berbagi, saya ingat betul itu. Dan perlu dicatat, tidak hanya Ramadan sebenarnya. Jika tidak Ramadan saja, kita berbagi saja pahalanya luar biasa. Apalagi bulan Ramadan, semuanya dilipat gandakan gitu. Dan keperuntukannya, kemanfaatannya di bulan Ramadan itu lebih ya, karena kita, kalau saya bertanya ke banyak orang, biasanya Ramadan sama tidak Ramadan itu butuh uang banyak mana, boros mana, ibaratnya gitu. Mereka mengatakan Ramadan gitu. Ya mungkin selain untuk mengistimewakan ya, spesial lah sajian mungkin ya, terus kebutuhan-kebutuhan untuk ikram, untuk memuliakan orang-orang tercinta, sahabat-sahabat, dan juga orang-orang yang membutuhkan, itu pun juga butuh materi yang tidak sedikit. Nah bagi kita yang
diberikan kelebihan oleh Allah. Bahkan Allah juga menjanjikan tidak hanya mereka yang dalam kondisi lapang tetap dimotivasi untuk semangat bersedekah, berinfak di bulan Ramadan ini. Kita tentu tidak asing dengan surat Al-Baqarah 261 itu kan, di luar Ramadan saja Allah sudah melipat gandakan. Populer sekali ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbah. Jadi perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan rizkinya di jalan Allah seperti sebiji padi itu. Kalau orang mengatakan orang Jawa gabah, ternyata bahasa Arabnya habbah, Mas. Habbah gitu ya. Hampir sama jadi, gitu ya. serupa dengan sebutir benih ya, benih padi itu. Ambatat sab'asa nabila, yang menumbuhkan 7 bulir. Jadi satu, kalau menurut penelitian itu kalau benih itu kualitas, dia tidak hanya satu tangkai yang tumbuh tapi 7. Paling tidak 7 tangkai gitu. Dan fi kulli sumbulatin, setiap tangkai itu ada mi'atu habah, 100 bulir. Berarti 1 kali 7 kali 100. Itu di bulan biasa secara umum gitu ya. Kemudian masih Allah menjanjikan lagi, wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan melipat gandakan sesuai kehendaknya gitu ya. Jadi luar biasa. Dan yang perlu kita ingat bahwa Allah itu wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas karunia-Nya dan juga maha mengetahui. Jadi ini kita jangan sampai kehilangan kesempatan yang tinggal 10 hari ini. Begitu berlalu Ramadan, kita menyesal tidak menggunakan kesempatan untuk berbagi. Apalagi jelas orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita banyak sekali gitu. Bahkan sebagai tanda cinta pun kita juga saling menghadiahi, karena kita juga mau bertemu dengan hari raya. Mungkin kalau dilihat materinya apa sih, sirup gitu ya, budaya kita kan. Tapi saling memberi itu tanda saling mengasihi. Kalau Rasulullah bersabda tahadau tahabu, saling menghadiahkanlah kamu. Jadi saling memberi hadiah, tahabu, niscaya kamu akan saling menyayangi. Disitulah yang perlu kita budayakan, Mas. Jadi tidak melihat materinya, tapi di situ nilai keikhlasan, nilai kepedulian, nilai kasih sayang yang saling ditumbuhkan sesama itu yang perlu kita budayakan. Nah, kesempatan Ramadan ini mari kita manfaatkan sebaik-baiknya, dan semoga ini juga menjadi tonggak agar setelah Ramadan itu menjadi kebiasaan kita, gitu Mas Arman. Terus Ustazah, ini mengapa kita harus bersemangat sih untuk berinfak, bersedekah di bulan Ramadan ini? Apakah ada kemuliaannya atau pahalanya ini mungkin berlipat-lipat seberapa sih gitu ya? Oke. Ya, jadi memang nanti kita akan kaji satu persatu ya Mas Arman, tapi jika kita meneladan Rasulullah SAW, beliau adalah Nabi yang paling dermawan, apalagi di bulan Ramadan. Hadis yang sangat populer ya. Jadi di mana Rasulullah SAW bersabda, karena Rasulullah SAW ajwadan nasi bil khair. Ya. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Ya. Wa kana ajwada ma yakunu fi syahri Ramadan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Jadi kita juga meneladan Rasulullah, bahwa Rasulullah itu orang yang paling dermawan, apalagi di bulan Ramadan itu. Kemudian di sini ketika Jibril menemuinya, jadi ini sebenarnya hadisnya panjang sekali ya, hadis riwayat Sahih ini Bukhari Muslim, tapi yang kita garis bawahi, salah satu semangat kita untuk menjadi orang yang dermawan itu adalah Rasulullah. Kemudian mengapa kita bersemangat? Nah, ini ada beberapa janji ya, beberapa hadis keutamaan supaya kita itu bersemangat untuk berinfak, terutama di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ya, ini ya. Yang pertama, kita sudah paham betul itu, hafal sekali bahwa pahala di bulan Ramadan tidak hanya infak. Salah satunya infak dan sedekah itu adalah akan dilipat gandakan. Ya. Jadi Ramadan itu bulan kebaikan, di mana segala kebaikan kita itu akan dilipat gandakan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, hadisnya sahih juga dari Abu Hurairah,
bahwasanya tidak perlu saya baca Arabnya ya Mas ya, tapi intinya setiap amal anak Adam dilipat gandakan pahalanya. Ini Rasulullah bersabda demikian. Satu amal kebaikan diberi pahala 10 hingga 700 kali. Allah Azza wa Jalla berfirman, berarti ini hadis qudsi, sabda Rasulullah yang ada dalam hadis Rasulullah SAW. Kecuali puasa. Ya, jadi puasa itu apa? Ibadah yang istimewa. Ana adzi jadi di sini ya. Ana adzi bihi. Saya akan, karena puasa itu adalah bagiku. Jadi dan aku akan membalasnya. Asyamuli, Allah berfirman demikian. Puasa itu milikku, wa ana adzi bihi, dan aku akan membalasnya. Sebab dia telah, kenapa dibalas gitu ya, di puasa itu istimewa karena kita semua meninggalkan syahwat kita, meninggalkan nafsu kita, hawa nafsu kita, dan kita bersemangat juga untuk tidak hanya menikmati kebahagiaan itu sendiri, tapi mengajak orang-orang di sekitar kita untuk sama-sama bergembira itu ya. Itu. Kemudian yang kedua, puasa bersedekah itu di bulan puasa itu di bulan Ramadan itu akan menghapus dosa. Ya, menghapus dosa Mas ya. Itu jadi, salah satu keistimewaannya ya. gitu ya. Itu hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad, was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata. Sedekah itu akan memadamkan, akan menghapuskan kesalahan ya. Kama yudfi'ul ma'u an-nar, seperti air memadamkan api ya. Itu kan luar biasa fungsinya, sedemikian besar ya. Bagaimana kita bayangkan api berkobar dipadamkan oleh air ya. Jadi saat kita melakukan kesalahan, kita tutup dengan salah satunya dengan bersedekah. Makanya Rasulullah bersabda ketika kita melakukan kesalahan itu, yang diperintah takwa itu ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dalam kondisi apapun gitu ya. Wa khaliqin nas wa atbi sayyi'atal hasanah, dan ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Jadi maksudnya apa? Keburukan itu akan terhapus dengan kebaikan. Salah satunya dengan ya, selain kita berakhlakul karimah, juga dengan bersedekah. Ya, makanya tamhuha niscaya akan menghapus gitu. Selain di situ ada perintah untuk wa khaliqin nas bihuluqin hasanin, dan pergaulan manusia dengan akhlak yang baik. Salah satu akhlak yang baik ya bersedia untuk berbagi, karena naluri manusia itu kan eman-eman Thomas, ya kan? Apalagi kalau sudah menghitung-hitung. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa manusia itu sering bermegah-megahan, kalau belum sampai, maaf bahasanya itu, belum dikucir kan. Alhaakumut takasur ya, kamu bermegah-megahan telah melalaikan kamu hatta zurtumul maqabir, sampai nanti kamu dikubur, baru setelah dikubur selesai gitu. Bahkan saat ditawarkan satu gunung, dia akan minta gunung yang satu lagi kan gitu. Emas satu gunung dia akan kepingin lagi. Sudah beli ini, pengen ini lagi, pengen ini lagi. Nah itu remnya adalah dengan melihat kondisi orang-orang di sekitar kita. Ternyata ada orang-orang yang lebih membutuhkan, sehingga kita semestinya berbagi kebahagiaan itu. Kemudian juga akan memberikan keberkahan pada harta kita. Beberapa kali pertemuan kita juga sering mengkaji bagaimana berkah itu. Apa berkah itu sebenarnya? Berkah itu kan ada yang mengatakan ziyadatul khair, bertambah kebaikannya. Ada juga yang mengatakan an-nama wa ziyadatu fil khairi wasya'adah, tumbuh dan tambah dalam kebaikan dan kebahagiaan. Jadi rezeki kita itu bertumbuh dan semakin bertambah, tapi kita tidak merasakan hal yang mengkhawatirkan, yang was-was. Kan ada orang tambah harta tapi dia nggak tenang, ada nggak Mas? Banyak bisa itu, jadi itu ada hak-hak orang lain apakah di dalamnya. Mungkin kurang berkahnya? Iya itu itu ya? keberkahan. Kalau kita mau bahasa Jawanya itu metani, apakah rezeki kita itu berkah? Kita uji sendiri Mas, bisa kok. Kita rezekinya tambah.
wah banyak nih, wah ngalir kayak disok gitu. Tapi hati kita kok tidak tenang. Bisa jadi mungkin ada hak-hak orang lain yang kita dolimi, atau cara kita memperolehnya tidak di jalan yang hak, di jalan yang benar. Benar itu Nah, ya. paling populer kan korupsi ya, dengan memanipulasi data. Akhirnya mungkin sesaat tidak terlihat oleh manusia. Kadang orang membuat pelaporan keuangan, yang penting ketemu gitu, ibarat akuntansinya itu. Tapi ketika dicek nggak ketahuan gitu, yang penting pas, lunas, terbayar, dan berpikirnya adalah baik di mata manusia, aman gitu. Tapi ternyata dia main di belakang, tapi kita nggak tahu, sesaat nggak ketahuan gitu. Nah itu akhirnya dia tidak tenang. Di mata Allah belum tentu bagus, dan bisa jadi tidak benar gitu. Makanya yuk kita hati-hati gitu. Nah salah satunya supaya kita berkah, yuk mari kita, yang bukan hak kita jangan diambil. Kalaupun kita mendapatkan, berbagilah pada orang lain. Karena di antara rezeki kita yang kita peroleh itu kan harus dizakati, Mas, dizakati. Iya, ibaratnya kita membersihkan harta kita, iya, membersihkan gitu ya. harta itu. Kemudian selain dizakati, masa cuma zakat aja gitu ya. Kita juga berinfak, juga sedekah gitu ya. Jadi kita akan tenang. Tidak ada kok dalam sejarah orang bersedekah terus miskin. Mana qasat sedekatan min malin. Rezeki itu tidak akan berkurang karena sedekah. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita itu. Gitu, Mas. Ya. Oke, menarik banget perbincangan kita pada kesempatan sore hari ini, dan sahabat bilang bisa berinteraksi dengan kita, beratensi via WA di 081578968968. Silahkan kirimkan pertanyaan, ada Ustazah yang akan siap menjawabnya ini ya, Ustazah ya. Dan sahabat bilang, talk show kali ini bisa Anda lihat secara mungkin nanti di YouTube ya, di gemilangfm.official, dan bisa Anda simak di live streaming di gemilangfm.id atau di beritamagelang.id. Dan Ustazah, kita break sebentar ini ya, karena ada iklan yang mau hadirin ya. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di sana sini seputar Ramadan, hanya di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Sudah di depan mata dan perjalanan mudik semakin dekat. Bagi kamu yang berencana mudik, jangan lupa keselamatan dan kenyamanan tetap nomor 1 ya. Yuk simak tips mudik yang aman dan nyaman untuk keluarga tercinta. Yang pertama, cek kondisi kendaraan. Sebelum berangkat, pastikan kendaraan kamu dalam kondisi prima ya. Yang kedua, istirahat secara berkala. Jangan paksakan diri, beristirahatlah setiap 2 jam sekali untuk menghindari kelelahan. Yang ketiga, bawa perlengkapan darurat. Sediakan obat-obatan, air minum, makanan ringan, dan charger ponsel. Jangan lupa bawa peralatan darurat seperti rompi, ban serep, dan alat pertolongan pertama. Dan yang terakhir, patuhi aturan lalu lintas. Tetap utamakan keselamatan, gunakan sabuk pengaman, perhatikan rambu lalu lintas, dan hindari berkendara dalam kondisi mabuk atau mengantuk. Dengan persiapan yang matang, mudik bisa jadi pengalaman yang menyenangkan dan bebas stres. Selamat mudik, semoga sampai tujuan dengan selamat. Mudik aman, mudik nyaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jateng lebih dekat, edisi Kabupaten Magelang. Yap, seperti yang sudah pernah aku jelasin di episode sebelumnya, Magelang luasnya mencapai 1.085,73 km persegi. Kabupaten ini sudah ada sejak 11 April 907 Masehi dan sekarang dihuni sekitar 1.363.290 jiwa. Kabupaten Magelang gak cuma terkenal karena sejarah dan penduduknya, tapi juga kuliner khasnya yang super lezat. Kalau Kang Mas Bayu mampir ke warung Mangut Pincu, jangan lupa cobain berbagai olahan mangut mereka yang kaya rempah-rempah. Di sini kamu bisa nikmatin mangut belut, mangut ikan beong, mangut wader, dan mangut ikan kotes. Pokoknya surganya pecinta ikan deh.
Lanjut ke objek wisata, di Kabupaten Magelang ada satu spot yang sering disebut Nepal Van Java. Tempat ini ada di Dusun Butuh, Desa Temanggung, dan menawarkan pemandangan pedesaan indah dengan latar Gunung Sumbi. Jangan lupa juga kunjungi Candi Borobudur yang megah, terletak di Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur. Candi Borobudur ini bukan cuma kebanggaan Magelang, tapi juga Indonesia di mata dunia. Jadi Magelang itu nggak cuma tentang Candi Borobudur loh. Kabupaten ini penuh dengan keunikan dan pesona yang bikin Kang Mas Bayu pasti betah. Yuk kenal lebih dekat ke Kabupaten Magelang. Sahabat Gemilang, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Opsen pajak mulai berlaku 3 tahun sejak Undang-Undang HKPD diundangkan atau yang diberlakukan mulai tanggal 5 Januari 2025. Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang akan dikenakan opsen dengan tarif sebesar 66% dikalikan jumlah pajak terutang. PKB dan BBNKB merupakan pajak yang akan disetor ke pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sedangkan opsen PKB dan opsen BBNKB akan disetor ke pemerintah Kabupaten Magelang yang pembayarannya dilakukan bersamaan di kantor Samsat Mungkit Kabupaten Magelang. Jadi, dengan membayar pajak kendaraan tepat waktu, sama halnya ikut berpartisipasi, membangun dan mensukseskan program-program pemerintah Kabupaten Magelang. Ayo, segera lunasi pajak kendaraanmu. Wani numpai, wani majeki, Magelang semakin gemilang. 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Jendela musik dan informasi. Kembali hadir sana sini seputar Ramadan. Di kesempatan sore hari ini masih bersama Ibu Aji Yahirawati SAG MSI dari kantor Kementerian Kabupaten Magelang yang tentunya akan berbincang-bincang dengan tema pada kesempatan sore hari ini, semangat berinfak di bulan Ramadan. Dan Arman masih tunggu ya kebersamaannya buat Anda yang ingin berpartisipasi maupun mengirimkan pertanyaan ini ya, tentang apa aja gitu ya di bulan Ramadan ini, atau sesuai dengan tema semangat berinfak di bulan Ramadan, boleh banget ya di 081578968968. Udah ada beberapa pertanyaan ini Ustaz ya, atau mungkin dilanjut atau kita spill salah satunya gitu ya, pertanyaan yang udah masuk di WA-nya Radio Gemilang ini ya. Siap. Ini Arman langsung ini aja bacakan pertanyaan. Cara melakukan amalan sedekah di bulan Ramadan itu apa aja? Ini dari Bagus yang ada di Magelang. Mas Bagus atau Pak Bagus ini ya? Pak ya. Ya. Ya mesti laki-laki karena bagus. Bagus gitu ya. Iya, siap. Oke, itu dulu Mas Arman. Iya, itu dulu, enggak apa-apa. Ya, terima kasih Mas Bagus atau Pak Bagus. Iya. Cara melakukan amalan sedekah di bulan Ramadan. Wah, ini luar biasa Mas ya. Jadi kalau Ramadan itu kesempatan, karena semua orang butuh gitu ya. Semua orang butuh, kebutuhan banyak di bulan Ramadan. Makanya kesempatan bagi kita untuk berbagi, mentasarufkan harta kita dalam bersedekah di bulan Ramadan itu banyak sekali. Salah satunya memberikan makanan saat berbuka. Iya. Nah, itu juga termasuk juga ini. Juga sedekah Mas. Sedekah gitu ya. Bahkan bisa hadisnya itu mengatakan, Rasulullah mengatakan orang yang memberikan buka untuk orang yang berpuasa, dia pahalanya itu sama dengan yang berpuasa tanpa mengurangi
pahala orang yang mengalami orang yang berpuasa itu sedikit pun gitu ya. Jadi kita baca hadisnya ya, man fatara shaiman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'in. Barang siapa memberi makan berbuka, jadi untuk berbuka bagi orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Mungkin ini sering menjadi kegalauan para ibu, mbak-mbak yang baru datang bulan ya Mas, kan baru jadi ya berhalangan nggak sholat, nggak puasa karena perintah tidak sholat dan tidak berpuasa karena haid maupun nifas itu perintah Allah. Kadang kan kalau gimana nih, nah itu perintah Allah. Saat kita nggak menuruti perintah Allah berarti kita berdosa kan. Makanya kita menjalankan perintah Allah, tidak sholat, tidak puasa karena sedang berhalangan, itu berpahala dan bisa mencari pahala dengan cara yang lain. Salah satunya kita membantu untuk menyiapkan buka, atau kita yang menyiapkan bukanya itu sendiri, membiayai, mengeluarkan sedekah kita untuk orang-orang yang berbuka, maka pahalanya sama dengan orang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun gitu. Kan luar biasa. Luar biasa banget gitu ya. Tuh, apalagi kalau tidak hanya berbuka, sebenarnya kita ada tetangga yang yang kita lihat dia sudah nggak ada temannya, nggak ada saudaranya, susah payah kita jatah setiap hari, sahur kita jatah, maka buka kita jatah itu ulang-ulangan Mas pahalanya gitu ya itu. Kemudian yang kedua, selain kita yang mungkin diberi kecukupan, kita lihat orang-orang fakir miskin dan juga anak yatim. Nah yatim yang miskin ya, jadi bukan karena yatimnya tapi karena kemiskinannya. Walaupun bisa jadi si anak yatim yang terlihat seperti mampu, tapi ini bagian dari kepedulian kita juga diperkenankan. Nah, kesempatan kita berbagi pada mereka juga luar biasa Mas. Jadi bahkan sebaiknya kita yang mendatangi untuk memberikan, bukan kan kadang ada yang dipanggil semua gitu ya. Dipanggil terus ayo. Itu pilihan ya, tapi untuk menjaga nilai keikhlasan sebenarnya kalau kita meneladan orang-orang yang solih, mereka mendatangi gitu, mendatangi dan memberikan gitu ya. Jadi itu lebih utama seperti itu gitu ya. Gitu. Kemudian tapi untuk sekalian diajak buka bersama ya nggak apa-apa Mas, sudah buka bersama dibagi. Kemarin saya ikut itu salah satu rumah makan besar di Kabupaten Magelang, mengundang sekian puluh anak yatim, banyak sekali. Kemudian mereka dipersilakan makan sesuka mereka gitu, berbuka puasa bersama orang tuanya. Kemudian kita ngaji bareng. Kemudian pulang masih diberi kardus THR, masih diberi amplop berisi uang. Itu kan luar biasa gitu ya. Kemudian yang ketiga, menyisihkan sebagian penghasilan kita untuk amal. Jadi Ramadan kan juga bulan penuh keberkahan di mana kita juga tetap berpenghasilan ya. Bahkan bisa jadi penghasilannya berlebih karena Ramadan itu kan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Sesuai passionnya masing-masing, mungkin yang para mubalik atau banyak Mas Arman MC di mana-mana, banyak job gitu bisa. Terus para pedagang ya itu kan rezekinya perpegan ya, bahasa kita ya, perpegan, banyak laris manis. Terus akhirnya menyisihkan hartanya, bagian dari kesyukurannya adalah mengambil sebagian penghasilan itu disisihkan untuk bersedekah, itu luar biasa. Kemudian juga mendukung pembangunan masjid, pesantren, mau berinfak walaupun di luar Ramadan silahkan tetap terbuka, tapi wah luar biasa kesempatan. Makanya banyak sekali lembaga-lembaga, ormas-ormas, panitia-panitia pembangunan itu memancing mereka untuk bersedekah ya mumpung Ramadan gitu ya. Nah, kita yang dimumpungi itu jangan sia-siakan kesempatan itu untuk kita menyumbang karena yang namanya menyumbang untuk lembaga sosial, untuk lembaga keagamaan yang kemanfaatannya itu
dirasakan sampai bahkan kita sudah tidak ada di bumi ini lagi, kita akan dapat jariahnya. Makanya tiga amal akan putus, tiga perbuatan. Apabila anak Adam meninggal Kecuali maka akan putus tiga perkara gitu. itu. Salah satunya kan sedekah jariah. Jadi sedekah yang pahalanya itu terus mengalir tanpa kita menunggu. Walaupun kita berharap anak kita mendoakan, orang-orang lain mendoakan, pahala kita juga amalan kita juga diterima. Tapi kita juga berharap dengan kita bersedekah jariah itu, selama tempat itu masih dimanfaatkan untuk kebaikan, insya Allah rezeki pahala itu mengalir ke kita gitu ya. Jadi ini kesempatannya itu Mas, antara lain itu, dan tentu masih banyak lagi. Jadi tidak hanya 4 itu nggih, tapi itu sebagian contoh. Ustaz ya, kalau ini gimana ya? Boleh nggak sih kita perhitungan gitu ya, perhitungan masalah kita berinfak bersedekah di bulan Ramadan itu supaya kita dapat pahala itu yang lebih gitu ya. Maksudnya hitung-hitungan untung rugi. Biar kita dapat pahalanya yang lebih gitu ya. Jadi karena niat lillahi ta'ala gitu ya. Iya. Jadi memang kita sejak awal meluruskan niat itu penting gitu penting ya. banget Jadi gitu di ya. surat Al-Baqarah yang tadi saya baca di awal 261 itu kan perumpamaan dilipat gandakan itu. Tapi di ayat berikutnya Allah juga melarang kita itu mengikuti sedekah kita itu dengan bilmani wal adza. Jadi la tubtilu shadaqatikum bilmani wal adza. Jadi membatalkan sedekah kita itu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan si penerima. Itu Mas. Jadi tetap lilahnya itu harus gitu. Jadi yang di ayat agak akhir ada ibtigha limardatillah itu. Jadi hanya mengharap ridho dari Allah. Nah, kalau yang tadi karena semata-mata ingin mendapat pahala juga boleh Mas. Tapi kita nothing tulus ya bahasa kita, keikhlasan kita itu kan netral. Jadi yang paling dikhawatirkan kan itu tadi, kita karena ria'an nas, di ayatnya itu juga dikatakan ria'an nas, karena ingin dipamer, dilihat oleh orang lain. Kemudian selain ingin dilihat orang lain, dia beraktivitasnya itu tadi menyebut-nyebut nek raku sapa gitu. Wah, alah dia yang denger kan, yang dikasih kok denger kan. Benar. Dia sakit. Itu seperti apa orang yang seperti itu? Maka dia akan famathalu kamathali safwanin, seperti batu alaihi turabun, di atasnya itu debu atau pasir gitu ya. Fa asabahu wabilun, maka akan disiram hujan, kena hujan. Fatarakahu solda, hilang jadi licin lagi gitu. Jadi batu licin, di atasnya debu, kemudian tersiram air hujan yang deras, maka akan hilang. Sebaliknya yang tadi karena ridho Allah, dia akan seperti kebun-kebun yang jika nggak ada, yang subur, jika nggak ada hujan dia tetap tumbuh cukup. Itu air, kebun-kebun itu sudah rerumputan itu menyimpan air, sehingga tanpa hujan pun dia sudah tumbuh. Itu kalau betul-betul karena ridho Allah. Jadi kita bersedekah itu nggak usah hitung-hitungan Mas ya. Tapi kalau untuk berbagi memang ada, Allah juga memberi rem ya. Jadi Allah berfirman di situ, wala taj'al yadaka maglulatan ila ala unukika, janganlah kamu menjadikan kedua tanganmu terbelenggu di belakang punggungmu ya. Karena apa? Karena pelit. Tapi ada wala tabsudha, jangan terus terlalu lomo, royal. Semua saya main ke Mas Arman, apa-apa dikasih saya suruh bawa pulang. Lama-lama fatak udah malu mama suruh, kamu akhirnya kecewa dan menyesal gitu. Sudah tiwas tak kasih semua. Tiwas tak kasih semua, jebule habis. Itu. Jadi memang tetap diukur. Apalagi untuk orang-orang terdekat kita ya. Jangan sampai kita di mana-mana sedekah tapi
saudara-saudara kita yang membutuhkan kita abaikan gitu ya. Jadi tetangga terdekat diabaikan, kesana-sana pencitraan tapi orang-orang dekat nggak dapat gitu ya. Masalah pencitraan iya, ini ada sekarang, pertanyaan ini Ustaz ya. Iya. Dari Kiki yang ada di Magelang ini, Magelang juga ini ya. Bagaimana hukumnya kalau kita bersedekah ini difoto terus diposting di sosial media ini? Iya, ada ini ya. Ini apakah seperti tadi gitu ya, apakah ini termasuk perhitungan ataupun hanya cuma pamer saja gitu ya? Iya. Oke, jadi gini Mas, sebentar ada kok saya ini boleh kita itu intu sedekah, kita menyembunyikan sedekah itu lebih baik. Tapi kita menampakkan untuk memotivasi itu boleh. Itu tujuannya gitu ya, untuk memotivasi orang gitu ya, lain, bukan untuk pencitraan. Jadi kan coba kalau Mas Arman lihat pengajian penggalangan dana, itu ada yang nyumbang sekian juta, puluhan juta gitu, disebut namanya, itu orang akan terpancing kan, luar biasa, ini jadi termotivasi. Jadi niatnya untuk itu, bukan untuk pamer. Kalau udah untuk pamer sudah beda lagi, yaitu tadi di ayatnya jelas sekali bahwa ria'an nas itu nggak boleh gitu ya. Jadi untuk pameran itu nggak boleh gitu. Ya, jadi begitu ya Mbak, siapa tadi Mas? Kiki. Oh Mbak Kiki. Iya, Kiki atau Rizky. Ya, jadi memang harus diniatkan karena Allah ya Mbak Kiki. Tapi kalau niatnya untuk memotivasi orang lain boleh. Cuman memang kita hati-hati dengan cara-cara seperti itu karena nanti jadi mengotori hati kita. Nah, keikhlasan itu hilang gitu. Jadi seperti itu. Iya. Tinggal kita niatnya gitu ya. Mau pamer atau hanya untuk memancing, mengajak yang lain gitu ya, untuk bersedekah. Ayo mumpung di bulan Ramadan gitu ya. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi tapi ini di luar tema pada sore hari ini. Gimana ini Ustaz ya? Apa ya? Iya. Ini dari Santi yang ada di Mertoyudan. Hukum tidak puasa bagi ibu hamil dan juga menyusui, mohon dijelaskan. Ini ya, mungkin ini mama-mama muda ini. Iya, ini para mama ini. Kemarin kebetulan saya menjelang Ramadan itu kajian dengan ibu-ibu Mas Arman. Jadi di situ kita belajar bagaimana emak-emak itu pada curhat gitu terkait bagaimana kita seringnya ini Ramadan sudah berlalu masih punya utang itu ya. Jadi ini nanti sekarang saya kaji ya. Jadi Mbak, jadi kalau kita ada memang beberapa ini ya kajian ya. Pertama, jika dia khawatir ya, tergantung kondisi kandungannya Mbak ya. Jadi tergantung kondisi kandungannya atau bayinya ya. Jadi dia boleh berbuka jika saum yasuku alaiha, jadi dia memberatkan dia gitu ya. Itu. Tapi nanti tetap membayar mengkodok gitu ya, mengkodok di hari lain. Mengganti gitu ya. Kemudian jika ini membahayakan diri dan bayinya gitu ya, itu juga boleh dia berbuka gitu ya, dia tidak berpuasa gitu. Jadi memang kadang kondisional ya, kondisional. Kadang kondisi ibu hamil itu enggak semua lemah gitu, enggak semua lemah. Bahkan kadang justru dengan berpuasa malah semakin kuat ada gitu ya. Sebaliknya demikian pula dengan ibu menyusui gitu. Asal saat sahur kita cukupkan gitu. Jadi kita cukupkan dengan makanan yang asupan gizinya tinggi sehingga tidak mudah lapar dan masih menyimpan sari-sari makanan yang sehat. Saya juga punya pengalaman kok, dulu punya bayi anak pertama saya itu selesai nifas 1 minggu Ramadan. Berarti kan baru umur 8 ya kalau orang Jawa gitu ya, baru sebulan ya. Iya itu. Saya terus puasa. Dan alhamdulillah baik-baik saja gitu ya, baik-baik saja gitu ya. Karena kadang guyon aja Mas. Sekarang hamil nggak puasa, besok punya anak nggak puasa lagi,
Besok sudah anak gede punya adik lagi. Nggak pernah puasa jadinya. Oke, terakhir ini Ustazah, Oke. sebelum kita tutup ini ya, Oke. karena adzan maghrib ini jatuh pada pukul 17:53 Ya, ini ya. Terakhir keutamaan sekaligus ini closing statement dari Ustazah, keutamaan yang paling mungkin bermakna di sedekah di bulan Ramadan Ya, ini. ya. Terima kasih Kang Mas Bayu, sahabat Gemilang semuanya. Tadi sempat saya singgung ya bahwa bersedekah itu tidak akan mengurangi harta. Jadi hadisnya jelas, mana qasat sedekatan min malin wa mazadahu abdan bi afwin. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain melainkan Allah yang akan menambah kemuliaannya. Jadi ibaratnya seperti itu gitu ya. Nah, bulan Ramadan tadi yang kita garis bawahi juga, yang kita tunggu adalah keberkahan kita. Sebenarnya di setiap harta kita tidak hanya banyaknya yang kita syukuri, tapi berkahnya. Seperti yang kita bahas waktu kita berbicara etos kerja itu, Mas. Bukan seberapa banyak kalau saat itu, bukan apa yang kita kerjakan, tapi seberapa banyak, bukan seberapa banyak harta yang kita peroleh, tapi seberapa berkah rezeki yang kita peroleh itu juga gitu. Jadi yang kita tunggu adalah tidak semata-mata aji mumpung. Jadi Kang Mas Bayu, sahabat Gemilang, sebagai akhir kajian kita kali ini, saya mengingatkan diri dan juga Kang Mas Bayu semuanya, mari kita manfaatkan Ramadan ini kesempatan bagi kita untuk mendulang keberkahan Allah ya, ridho dari Allah dengan mencari keberkahan di setiap langkah-langkah kita ya. Sehingga apa yang kita lakukan senantiasa menambah ziyadatul khair, bertambah kebaikannya, dan juga syaadah, juga kebahagiaan. Iya. Ya, jadi itu kemudian untuk kali sedekah ini juga tidak hanya di bulan Ramadan gitu ya. Tidak, ini yang harus kita tanda petik ya. Kita jangan hanya menjadi Ramadhaniyin, orang-orang yang bersemangat beribadah di bulan Ramadan, tapi juga menjadi Rabbaniyin yang semangat beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah kapanpun, dimanapun ya. Jadi ini tonggak awal kita, nanti Ramadan berlalu tetap kita lestarikan, dan semoga Ramadan menjadi motivasi kita untuk senantiasa berbagi kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun, sehingga Allah pun juga akan memberikan balasan kepada kita kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun, sehingga rezeki kita berkah, manfaat, dan hati kita menjadi lebih tenang. Demikian, Amin, kurang amin. lebihnya mohon maaf. Ya. Ya, saya tutup dengan salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Gemilang, sampai di sini dulu kebersamaan kita di acara Sana Sini Seputar Ramadan di edisi hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan ya, di Kamis sore. Terakhir, dan Mas ya. Saya Arman beserta Ustazah Aijah Herawati SAG MSI dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang pamit undur diri. Terima kasih dan selamat sore. 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi.